kita ajak EPG 2023 sekarang berada di tempat kita, yaitu di sekolah SMP Negeri Mabuk, akan mewawancara, karena tugas hari ini yaitu tugas wawancara mengenai identifikasi masalah yang lanjutan dari tugas kemarin. Jadi yang akan ingin saya tanyakan dan masalah yang sudah saya identifikasi yaitu masalah miskonsepsi. Yang pertama menentukan titik koordinat, yang kedua pembagian bilangan nol, yang berikutnya penjumlahan dan pembagian bilangan bulat. Itu sering terjadi di kelas kami. Siswanya tidak ada dasar dari pembilangan bulat dari SD. Jadi ini sebagai senior saya yaitu di SD Bangkayu, saya ingin menanyakan masukan dan saran dari beliau. Baik, terima kasih Bu Nelly. Saya sudah dipercaya sebagai tempat diskusi Ibu di dalam menjalankan tugas dari EPG ya. Baik, yang pertama saya akan coba menjawab tentang miskonsepsi masalah menentukan titik koordinat pada sumbu koordinat. Sebelumnya saya kepingin bertanya, bagaimana cara Ibu menjelaskan titik koordinat pada koordinat kartesius? Yang sudah saya lakukan di kelas, saya paparkan di papan tulis. Saya tentukan yang mana sumbu X, sumbu Y. Seterusnya ada titik koordinatnya X, Y, karena setiap yang namanya sumbu koordinat itu pasti ada Y, bukan Y, X. Baik ya. Maksud saya alat peraga yang Ibu gunakan, apakah Ibu hanya menulis di papan tulis? Yang sudah saya lakukan di kelas bukan menggunakan papan tulis saja, tapi ada peraga yaitu berupa mainan anak-anak, yaitu ular tangga. Ular tangga di situ kan ada kotak-kotaknya, jadi yang mendaftar saya sudah A1, 2, 3, yang ini ABC. Jadi nanti kan ada posisi di mana ularnya, tolong tentukan titik koordinatnya, ular ini berada di mana, sumbu Y di mana, X-nya di mana. Jadi dalam alat peraga itu ada sumbu X, sumbu Y-nya. Ada, ya? Saya misalkan. Saya misalkan. Baik, barangkali untuk dasar, mungkin saran saya, Ibu boleh menggunakan aplikasi GeoGebra, Bu. Di situ kan sudah sangat jelas sekali, gitu ya, papan koordinatnya itu sudah nampak. Jadi skala antara 0 dengan 1 sampai dengan 2 gitu kan, itu sudah sangat jelas sekali ya. Jadi saya rasa lebih mudah untuk pemahaman anak-anaknya di situ. Nah, itu yang pertama. Kemudian masalah penjumlahan dan pengurangan ya, operasi bilangan bulat ya. Itu seperti misalnya negatif 3 ditambah 2 sama dengan berapa, jadi anak-anak masih suka bingung gitu ketika menjawab itu. Nah, kalau saran saya, mungkin Ibu bisa menggunakan alat peraga untuk bilangan-bilangan yang kecil. Misalnya, menggunakan kartu, Bu. Kartu warna, kartu dengan 2 buah warna. Misalnya kalau yang merah itu bernilai negatif, yang biru bernilai positif. Jadi misalnya negatif 2 ditambah 3. Nanti kita ambil nanti kartu yang warna merahnya itu 2. Karena negatif tadi ya, kemudian yang positifnya 3. Nah, kemudian kita pasang-pasangkan. Sisanya yang tidak punya pasangan nanti ada berapa, siapa, kartu bawahnya apa yang tidak punya pasangan. Nah, barangkali itu hanya bisa untuk bilangan yang kecil-kecil. Kalau yang besar-besar kan agak butuh kartu yang banyak. Tetapi saya rasa dengan kecil-kecil nanti lama-lama anak-anak sudah paham dia konsepnya seperti apa. Atau dengan laki-laki, perempuan juga bisa, Bu. Misalnya laki-laki itu negatif, kemudian yang perempuan itu positif. Negatif 3 ditambah 2, berarti anak laki-lakinya ada 3 orang, anak perempuannya ada 2 orang. Berapa pasang yang kita bisa buat? Kan ada 2 pasang, sisanya siapa yang tidak punya pasangan anak laki-laki? Berarti negatif 1. Nah, saya rasa mungkin itu contoh-contoh yang mungkin bisa Ibu terapkan di dalam memahami konsep penjumlah operasi bilangan bulat ya, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat seperti itu. Terima kasih Bu masukannya untuk yang masalah miskonsepsi. Jadi kita melangkah ke poin yang kedua. Jadi di sini saya mengidentifikasi masalahnya. Yang pertama, susah menyelesaikan soal cerita. Misalnya seperti ini, soal cerita kan kita harus cari ke pemodelan matematika dulu ya. Kalau kita tidak cari ke pemodelan matematika, jadi untuk menjawabnya susah. Jadi kita sama anak ini pas menarik pemodelan matematika. Yang poin kedua itu menganalisis soal kok, karena
kalau ini soal tingkat tinggi. Ya. Jadi anak ini maunya kasih rumus langsung, gitu. Dia tidak mau berpikir kritis. Jadi untuk anak ini tolong masukannya dari BST lalu. Iya. Ya, banyak memang dari kita yang anak-anak tidak bisa menerjemahkan soal cerita itu ke dalam kalimat matematika ya Bu ya. Iya. Jadi dia tidak tahu apa yang diketahui, apa yang ditanya, itu dia tidak tahu seperti itu. Barangkali saran saya mungkin karena anak kita ini kurang sekali berliterasi Bu. Jadi dia tidak paham maksud dari bacaan itu, tidak paham ya. Nah, itu barangkali sering-sering aja Bu, sering-sering aja dikasih soal seperti itu, ditanya lagi. Bisa jadi mereka memang jarang sekali mendapatkan soal-soal seperti itu, sehingga yang ya jadinya nggak paham karena tidak sering kan, jadinya tidak tahu dia kan gitu. Kemudian untuk soal hot, ini saya rasa berkenaan dengan konsepnya, dia nggak paham dengan konsep itu, dengan konsep suatu permasalahan yang ibu berikan itu. Barangkali ibu bisa memberikan soal-soal apa ya, pertanyaan-pertanyaan romantik yang memacu mereka untuk berpikir kritis ya. Misalnya tentang materi apa ya, kesebangunan dan kepembuenan. Nah kan bisa juga kita tanya, kalau dia paham atau tidak dengan kesebangunan dan kepembuenan itu, kita bisa tanya apakah benda yang sebangun itu sudah pasti pembuen, atau sebaliknya, nah, apakah yang pembuen itu sebangun. Nah kalau dia bisa jawab, berarti dia sudah paham tentang materi itu.